Alhamdulillah sehat. Sehat luar Ya. biasa sekali. Baik Bapak, bisa dikenalin dulu Bapak siapa, kemudian berdinas di mana? Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugiyarto, saya Ketua Adiwiyata SMA Negeri 2 Sidoarjo. Ya. Nah, Sobat PGRI ini mungkin siswa-siswinya Pak Sugiyarto ini dari SMA Negeri 2 Sidoarjo, mana suaranya? Nah, beliau ini berdinas di SMA Negeri 2 Sidoarjo dan kebetulan didapuk sebagai Ketua Adiwiyata. Benar nggih Pak? Nggih? Benar. Benar. Nah, ngomong-ngomong kalau kita sebagai insan pendidik sudah tidak asing lagi dengan namanya Adiwiyata. Nah, selanjutnya bagaimana sih Pak perjalanan Pak Sugiyarto sendiri terlibat bahkan bisa diberi tanggung jawab Pak nggih sebagai Nggih. Ketua Adiwiyata di SMA Negeri 2. Silakan Pak. Nggih, terima kasih. Jadi sejak tahun 2015 itu saya menjadi anggota Adiwiyata sekolah waktu itu. Kemudian tahun 2016 saya diberi SK tugas sebagai Ketua Adiwiyata. Alhamdulillah tahun 2017 SMA 2 lolos sebagai predikat Sekolah Adiwiyata Kabupaten. Karena waktu itu tahun 2016 sampai sebelumnya itu SMA itu masih di dalam naungan kabupaten. Ya, saat itu ya Pak ya, Iya, sebelum berpindah ke provinsi. betul. Pas menjelang pindah ke provinsi, kami mendapat predikat Sekolah Adiwiyata Kabupaten tahun 2017. Lalu tahun 2001 kita alhamdulillah mendapat predikat Adiwiyata Kabupaten. Provinsi, maaf. 2021. Iya. Jadi saat masih pandemi nggak sih Pak? Saat itu? Pandemi. Pandemi benar ya Pak ya? Waktu dinilai itu kita saat itu sedang pandemi. Kan pandemi 2020 ya. Iya, betul. Nah, itu saat itu kami berjuang untuk memperoleh predikat Adiwiyata provinsi. Terus alhamdulillah tahun 2024 kami mendapat predikat Adiwiyata nasional. 2024. 2024, betul. Terus kami mendapat informasi dari DLHK dan DLH provinsi, kami bisa mengajukan Adiwiyata Mandiri tahun 2026 ini. Mudah-mudahan nanti lolos dan next kita akan berkiprah ke Green School ASEAN. Green School. Jadi masih ada tahapan ya Pak. Ada Jadi tahapan. setelah nasional itu mandiri ada Green School ASEAN. Benar. Wah, jadi benar-benar mulai dari nol, mulai dari kabupaten, provinsi. Kayaknya lebih enak ya Pak kalau memang sederajat next sederajat gitu ya Pak ya. Iya. Dan memang mungkin secara tahapannya seperti itu nggih Pak nggih. Tadinya sebelum peraturan Menteri KLH. Nah, dengan adanya peraturan KLH nomor 5 tahun 2025, sekarang untuk SD dan SMP, misalnya lolos kabupaten, langsung ke nasional, nggak perlu ke provinsi, nggak perlu. Gitu ya Pak. Sedangkan SMA, nggak perlu kabupaten, langsung provinsi. Itu, jadi ada lompatan. Satu tingkatan lompatan dari masing-masing. Tapi kami alhamdulillah ada hikmahnya. Iya. Jadi tahap kabupaten dulu, provinsi, nasional, dan mandiri. Dan lika-likunya pasti lebih banyak ya Pak ya. Baik Pak Sugiyarto. Nah, kita Sobat PGRI, kita akan mengenal terlebih dahulu apa sih Pak sebenarnya Adiwiyata atau sekolah Adiwiyata itu seperti apa Pak? Silakan Pak. Sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup, jadi intinya sekolah Adiwiyata itu sekolah di mana seluruh warganya, bahkan pengurus komite juga masuk di dalamnya, itu mempunyai rasa peduli terhadap lingkungan, kebersihan ya, lingkungan yang bersih,
lingkungan yang hijau, dan peduli kepada makhluk hidup yang lain, termasuk flora fauna. Nah, jadi ada rasa kepedulian. Sebagai contoh yang paling gampang itu, misalnya untuk guru misalnya, begitu jalan menuju ke kelas, kok ada sampah yang berserakan. Nah, guru itu langsung tanggap, sampah itu dimasukkan di tempat sampah. Kemudian murid misalnya, ketika mereka istirahat, kok kelihatan ada tanaman yang kelihatan layu, Ayo. maka mereka tanpa disuruh, mereka menyiram tanaman itu. Dengan harapan tanaman itu tumbuh subur. Jadi sebenarnya mungkin dari kebiasaan yang sederhana ya Pak ya. Dari yang Betul. sederhana, mungkin di pikiran orang awam, wah adiwiyata itu sulit atau apa. Enggak, Ternyata sangat gampang banget. jadi kebiasaan-kebiasaan itu yang mungkin bisa Betul. ditumbuhkan dan juga diintegrasikan dengan program-program lain kayaknya Benar, seperti itu. benar. Baik, seberapa penting sih Pak adiwiyata ini benar-benar harus diterapkan di sebuah satuan pendidikan Pak? Terima kasih. Jadi, eh, sekolah adiwiyata tadi adalah sekolah yang mempunyai budaya peduli pada lingkungan. Nah, sekolah itu kan adalah sebuah lembaga yang membentuk karakter. Sementara saat ini bumi kita itu sedang tidak baik-baik saja. Jadi nggak nyanyian ya Pak, yang tidak baik-baik saja. Iya. Sebagai contoh, dulu saya masih kecil, panasnya matahari itu nggak sejahat sekarang ini. Benar sekali ya Pak. Sekarang panas banget. Kalau bahasa kerennya sekarang tuh hot potato, panas-panas kentang gitu ya Pak ya. Ya, itu adalah dampak global warming atau pemanasan global. Itu pun akibat ulah manusia. Maka kita harus banyak-banyak peduli. Terutama paling penting mengurangi sampah plastik. Tidak membakar sampah plastik. Gitu ya Pak ya. Terus mengurangi, yang paling penting juga, kalau bisa ada kesadaran sampahmu adalah tanggung jawabmu. Itu luar biasa. Sampahmu adalah tanggung jawabmu. Iya, itu. Nah, sebenarnya Pak, kalau memang kita dikutip dari kata tadi, sampahmu adalah tanggung jawabmu. Jadi Nggih, otomatis ada tujuan yang tersimpan ya Pak. iya. Sebenarnya diadakan sekolah adiwiyata ini tujuan utamanya tuh seperti apa sih Pak? Tujuan utamanya adalah kesadaran untuk mempunyai karakter dan budaya cinta pada lingkungan. Jadi selain bersih, hijau, termasuk hemat listrik, hemat air, itu adalah budaya yang harus dibangun pada semua warga, bukan hanya pada guru, tapi pada anak-anak kita, agar bumi kita lestari. Oh, seperti itu ya. Iya, Mungkin kalau di luar sana, sekolah adiwiyata itu sekolah yang menanam-nanam-nanam, nah, gitu ya Pak ya. Kalau mungkin di sana hmm, masih banyak tanaman rindang dingin gitu, mungkin ya Pak ya. Kalau iya, bagi orang awam menganggapnya adiwiyata itu banyak tanamannya. Tetapi benar, setelah dijelaskan sama Pak Sugiarto sendiri, bahwa dari kebiasaan-kebiasaan yang sangat sederhana, sederhana, benar sekali itu nanti bisa salah satu menjadi faktor untuk betul. penilaian dari Jadi adiwiyata sendiri itu. menanam, menjaga kebersihan, baik lantai, toilet, dan lain-lain. Itu. Dan Jadi, yang paling penting lagi, peduli pada flora fauna yang ada. Tuh. gitu ya Pak ya. Iya. Plus mengurangi sampah plastik. Nah, yang benar-benar ditekankan Pak Sugiarto sendiri adalah mengurangi sampah plastik. Nggih. Nah, kira-kira Pak, dalam proses perjalanan adiwiyata dari kabupaten, Nggih. provinsi, nasional, bahkan sekarang maju di mandiri, Iya, adakah Pak tantangan tersendiri Pak dari proses menuju adiwiyata masing-masing jenjang Pak? iya, terima kasih. Eee, Mungkin secara umum ya, di sebuah lembaga termasuk sekolah, dari sekian orang itu ada model orang cap gajah duduk. Artinya sudah diberitahu, sudah dikasih masukan, tetap nggak bergeming alias males. Itu tantangannya, males untuk peduli. Contoh, dia misalnya lewat ya, ada wastafel, Iya, air mengalir. Nah, kalau mereka keren, mereka akan ketika matikan. Kemudian di toilet, air mengucur, dia tahu tapi nggak di peduli. iya. Itu saya bilang tadi,
manusia model cap gajah duduk. Cap gajah duduk, bukan Iya. keren ya, Pak, ya? Angel kan, nah. Kalau bilang angel Angel tuturan kandangan. nih. Iya. Baik, Pak. Melihat dengan kondisi seperti ini, Pak. Nah, bagaimana sih, Pak, cara Pak Sugiarto sendiri sebagai Ketua Adiwiyata dibantu dengan tim-timnya Nggih. menyadarkan atau menumbuhkan kesadaran bagi murid agar peduli terhadap lingkungan dalam garis itu peduli Iya. bukan karena memang terpaksa. Kita ada Iya. Adiwiyata. Nah, Betul. bagaimana sih, Pak? Tips and triknya gitu, Pak. Iya. Silakan, Pak. Menurut saya, tip dan triknya itu kita tidak hanya menyuruh, tapi kita harus memberi keteladanan. Misal, kita ada waktu luang katakanlah 10 menit, kan istirahat itu setengah jam ya. Nah, 10 menit itu kita manfaatkan untuk misalnya melihat mana tanaman yang kering. Tanpa disuruh kita ambil penyiram air, kita siram dengan mengucapkan bismillah, mudah-mudahan tanaman ini tumbuh subur. Enggak sekedar menyiram sambil mendoakan. Mungkin di berem atau taman itu ada sampah plastik atau apa. Enggak usah disuruh, itu bukan hanya kerja Pak Bon, tapi guru pun wajib mengambil sampah itu. Nah, jadi Jadi benar-benar memberi keteladanan. keteladanan ya, Pak. Nggak hanya nyuruh, Betul. silakan ambil. Tapi guru memberi contoh dulu. Kayaknya lebih mengena. Iya, dan itu saya dapat. Hmm. Ketika saya ada anak-anak kan itu olahraga atau apa itu istirahat, saya nyiram. Ada 2-3 anak tuh, Pak saya bantu. Nah itu loh. Jadi kesadaran. Oh gurunya aja mau gini masa. Jadi mereka menawarkan diri malah membantu. Karena memang sudah sadar ya, Pak. Iya, intinya sekolah Adiwiyata itu kebersihan, penghijauan bukan hanya kerjaan Pak Bon. Iya, Gitu. benar. Tapi all semuanya. Tanggung jawab seluruh warga sekolah. Betul. Termasuk tadi sampai dari komite itu pun termasuk di dalamnya ya, Pak. Iya, betul. Baik, luar biasa sekali. Nah, apa sih Pak yang menjadi pengalaman menarik bagi Bapak sendiri sehingga nantinya bisa menjadi contoh atau bisa menginspirasi bagi orang lain yang ketika saat ini akan menjalani sekolah Adiwiyata? Iya. Yang paling menarik gitu aja, Pak. Yang paling menarik itu ketika ada murid ya, bagi saya itu. Murid ini menurut orang lain atau menurut umum, dablek, nggak peduli. Nah, ketika suatu saat, ya itu tadi, saya mencoba menyiram, ya itu saya nggak mancing dia, saya memang seneng nyiram ya. Iya. Saya sampai mendapat julukan guru Pak Bon. Guru ngerangkep Pak Bon, saya nggak ngurus itu. Akhirnya anak itu tadi itu yang bilang tadi, Pak Ki saya boleh bantu. Nah itu, dapat saya. Jadi kayak berarti keteladanan kanan, tadi. kepuasan Iya. tersendiri nggih, Pak. Betul. Nah, jadi benar-benar tidak menyuruh Pak Ki ini luar biasa. Iya. Keren ini, Dan baik. harus mau kotor-kotor, Pak. Iya kan kita pupuk, kita Iya. kan tangan kita kotor, nggak Iya. apa-apa nanti cuci tangan. Berani kotor itu baik. Berani kotor Betul, itu baik. Keren, sip. Baik, sudah banyak sponsor hari ini di sini ya, Pak. Baik, luar biasa sekali. Baik, Pak. Nah, otomatis dari sekolah Adiwiyata sendiri pasti akan, kalau saya sih nggak akan membicarakan tentang dampak negatif atau apa. Iya. Biar sekolah-sekolah ini kan tertarik ya, Pak ya, karena Iya. memang manfaatnya tuh kayaknya luar biasa sekali. Dan kami itu Pak, kalau mau menuju sekolah mandiri, Adiwiyata mandiri, wajib memberi pengimbasan, menularkan Di sekolah di sekolah lain minimal 3. itu jenjangnya harus sama, SMA atau bisa ke SD? Saya Ya. SD Insan Kamil, Nggih. SMP Insan Kamil, Iya. SMA Negeri 1 Tarik, SMA Negeri 1 Wonoayu. Jadi jadi ibaratnya tidak harus di lingkungan tersebut, nggih. Nggak Mungkin harus bisa SMA. lintas kecamatan Bisa atau lintas ya, degree. lintas kecamatan, Iya. lintas tingkat. Iya, Iya, nggak harus SMA ke SMA enggak. bisa cross gitu ya, Pak Bisa. ya. Dan alhamdulillah SD Insan Kamil dan SMP Insan Kamil lolos ke Adiwiyata Kabupaten kemarin. SMA Wonoayu lolos ke tingkat provinsi. Iya. Dan meskipun demikian kami welcome, kami mau berbagi. Jadi
ibaratnya sekolah Iya. saya nih Pak ya, sekolah Nggih. dasar atau SMP nih, Iya. kepingin belajar. Mhm. Nggak harus ditunjuk dari SMA 2. Kalau seumpama mengajukan, Pak, saya ingin mengikuti pengibasan, berkenan ya Pak ya? Sangat amat welcome kami. Nah, Heeh. Sobat PGRI yang mungkin saat ini mempersiapkan nih, nah mungkin kepala sekolah ataupun pimpinan satuan pendidikan yang Iya. ingin maju ke sekolah Adiwiyata, nih Pak Sugianto sebagai Ketua Iya. Adiwiyata SMA Negeri 2 Sidoarjo membuka lebar, membuka kedua tangannya untuk berbagi ilmu terkait dengan Adiwiyata. Betul. Nah, Pak, biar semakin tertarik nih, apa sih Pak dampak positif yang paling terasa dari sekolah setelah diadakan sekolah Adiwiyata ini, Pak? Alhamdulillah, setelah kami melalui proses kabupaten, provinsi, nasional, itu tadi terbangun budaya cinta lingkungan. Jadi gini, syaratnya sekolah mau sekolah Adiwiyata, di visinya itu ada kata-kata lingkungan. Harus ada kata lingkungan Harus ya, Pak ya? dirubah kalau mungkin belum ada. Iya. Contoh SMA 2, visinya itu unggul dalam mutu, mulia dalam perilaku, serta berbudaya cinta lingkungan terpadu. Jadi harus selaras gitu ya, Pak ya? Betul. Unggul dalam mutu maksudnya anak-anak itu pinter baik di bidang akademik maupun non-akademik. Mulia dalam perilaku itu santun, ketemu saling memberi salam dan sebagainya. Yang terakhir itu tadi, Iya. budaya lingkungan terpadu maksudnya peduli Peduli. pada lingkungan. Dan kami kemarin sudah berbagi tas ramah lingkungan seperti ini, tapi warna hijau. Di bawah Pak. Oh, tas ramah Ini lingkungan ya. Kalau memang tanam apalagi sekarang di di supermarket atau di itu sudah tidak berbayar, menyediakan nggak kan? menyediakan Iya, dan sekarang berbayar. iya dan berbayar. Kita kemarin insya Allah menyiapkan 300. Kita dari SMA 2 jalan kaki menuju GOR, kemudian di sepanjang jalan kalau ada sampah kita ambil sampahnya. Bantu mengambil. Sampai di GOR kita bagi-bagi gratis tumbler sama kantong ramah lingkungan isinya sawi hasil hidroponik kami. Wih, keren sekali Sobat Iya. PGRI. Nah, kalau memang dari dikutip namanya sekolah Adiwiyata. Jadi lumayan ya jarak dari SMA 2 ke Bundaran GOR atau ke GOR ini kalau kita jalan kaki kan nggak terbiasa kayaknya cukup ya Pak, cukup. Mungkin kalau sendirian saya nggak kuat, tapi berhubung rame-rame jadi itu seneng kayaknya. Iya. Apalagi saya Pak, kalau berangkatnya kayaknya masih kuat, kalau kembalinya kayaknya ampun ini ya Pak. Baik, luar biasa sekali. Namanya program, apalagi di SMA Negeri 2 Sidoarjo ini konsisten sekali, mulai dari kabupaten, provinsi, nasional, sekarang mandiri, otomatis ke atasnya lagi adalah Green School ASEAN. Nah, bagaimana sih cara Bapak sendiri selaku Ketua Adiwiyata? Adiwiyata ini tetap konsisten dan berjalan lancar di sekolah Bapak itu gimana sih Pak? Ini, kita harus sadar kita itu manusia. Yang kita hadapi adalah manusia. Jadi kita harus punya satu prinsip, hargai manusia. Termasuk Pak Bon, satpam, siswa, guru senior maupun guru yang junior, termasuk waka, kepala sekolah, harus kita hargai. Termasuk polsek, apa itu Koramil ya, kemudian Pak Kades, Pak RT, Pak RW, kita rangkul bareng-bareng. Ayo kita rame-rame menciptakan lingkungan yang bersih dan hijau. Nah, jadi semua elemen yang ada di masyarakat harus bersatu ya Pak, mewujudkan suatu tujuan, apalagi di Adiwiyata ini ya Pak ya. Bisa, semuanya harus sama-sama. Baik Pak, nih ada satu pertanyaan kayaknya menarik nih Pak. Nah, jika Pak G nggih panggilannya. Iya, Pak G kayaknya kalau siswa-siswa atau murid SMA 2 panggilnya Pak G nggih Pak G. Nah, kalau menurut Pak G sendiri, jika diminta untuk memilih salah satu kebiasaan tentang lingkungan yang wajib dimiliki semua murid, kira-kira apa sih Pak? Satu kebiasaan kalau disuruh satu yang paling penting, ya mungkin semuanya penting, tapi kalau menurut Pak G sendiri yang benar-benar bermanfaat dan benar-benar dampak, kebiasaan apa sih Pak?
paling urgent itu tadi, sampahmu adalah tanggung Tanggung jawab. jawabmu. Jadi tanggung jawab atas sampahnya sendiri ya, Pak, Betul. ya? Misalnya, saya punya pengalaman ini, naik kereta api ketemu bule. Bule itu makan jeruk, Iya, kita ditawari, kita udah iya. kulitnya tidak dibuang sembarangan. Kulitnya dimasukkan di sakunya. Nunggu berhenti, dia cari tempat sampah dibuang. Saya amati, betul itu. Nah, Wih, itu artinya perlakuan sampahmu adalah tanggung jawabmu. itu hal kecil padahal, Pak, ya, Kecil, luar kecil. biasa itu. Dan mungkin kalau memang udah terbiasa kayaknya apalagi nggak ada tempat sampah dibuang pok-pok gitu ya, Pak, ya? Iya, kan ada yang lempar sakarnya. Lempar, iya. Iya. Nih kayaknya kalau sekarang kalau dulu zaman saya kecil buang kulitnya pisang itu kan preset. Kalau sekarang kayaknya udah enggak. Nah, makanya harus itu tadi. Ayo, kita berbuat yang nggak merugikan orang lain, berbuat yang bermanfaat bagi lingkungan, bagi orang lain. Termasuk yang sampah itu adalah selain tadi itu bule itu tadi ini, kan itu biasanya buang sampah itu di kolong Oh baku. iya, Nah, kalau itu dampaknya bahaya itu. iya, Pak, ya. Selain baunya menimbulkan pencemaran udara, sampahnya nanti ada semut dan ada bahkan ulat. Ulat, Itu nanti mendatangkan nyamuk, penyakit, iya. iya. Nah, tapi kalau mereka punya kesadaran itu, maka mereka akan membuangnya di tempat sampah. Dan yang paling penting, kalau makan, diupayakan tidak tersisa. Diupayakan. Jadi nggak boleh makan, ngambil sebanyak-banyaknya, setelah itu ada sisa. Kecuali tulang-tulang ya. Iya. Itu harusnya begitu. Di Indonesia kayaknya banyak Masih banyak ya, Pak, banyak ya. ambil-ambil Ambil-ambil tapi tapi nggak betul, iya, sisanya disisakan. semakin banyak. Betul. Apalagi kayak di Saat event-event. ini saat MBG Iya, ini, nah oh ini. iya. Anak-anak kayaknya masih Iya, itu ya, masih belum betul, benar belum. sekali. Makanya ini, alhamdulillah dengan MBG ini kami sisa, kalau tuh ada sisa itu kita manfaatkan untuk mengolah sisa makanan organik menjadi pengganti gas LPG. Juga gitu ya, Iya, Pak, ya? dan itu jadi kalau enggak di kantin itu ada salah satu penjual itu yang mohon maaf secara ekonomi harus kita Iya. dukung. Maka dia nggak perlu beli melon, cukup menggunakan itu tadi. Jadi benar-benar Sampah menjadi gas. nih, kayaknya semakin penasaran Sobat PGRI, kayaknya juga saya sekali-sekali nanti kalau PGRI mau berkunjung bisa ya, Pak, ya, tim podcast ya, Pak, ya? Sangat amat gampang kok. Buat surat gitu aja. Iya. Supaya apa buat surat? Supaya ada dokumen Iya. terekam. Ya apalagi kalau kita mengikuti program-program kan harus secara tertulis gitu ya. Adiwiyata itu Pak. Lakukan program yang akan Anda lakukan. Jadi tulis dulu apa yang Anda lakukan dan tulislah yang sudah Anda lakukan. Jadi harus rajin lah itu. Harus dan rajin. juga disiplin nih. Betul. Nah, terakhir nih Pak Ki nih. Kira-kira apa sih Pak pesan atau harapan Pak Ki sendiri untuk program Adiwiyata yang mungkin di rumah khususnya di Sobat PGRI yang saat ini akan menjalani program sekolah Adiwiyata. Silakan Pak. Intinya sesuai dengan Permen LH nomor 5 tahun 2025 ada kemudahan sekarang. Kemudahan dalam artian tidak harus seribet dulu. Yang penting kita harus membuat program 4 tahunan dan 1 tahunan. Kemudian yang kedua, kita lakukan dan kita evaluasi. Jadi kesimpulannya, tulislah apa yang Anda lakukan. Dan tulislah apa yang sudah Anda lakukan. Insya Allah itu lolos. Lolos dan kayaknya mempermudah gitu mempermudah, ya, Pak? Karena bagi negara mungkin selama ini banyak sekolah-sekolah yang nggak mau karena mungkin ribet. Iya. Dan memang nggak ada finansialnya. Hanya selembar kertas predikat. Tapi sebenarnya bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah bagaimana agar bumi lestari dari sudut pandang pendidikan. Jadi ayo kita sama-sama mempunyai kesadaran untuk merawat bumi agar tetap lestari melalui sekolah Adiwiyata.
gitu. Nah, keren sekali itu pesan nih. Nah, ini kayaknya ada pertanyaan terakhir nih, Pak. Iya Nah, iya. kalau tadi kan pesan. Nah, Iya iya. sekarang last statement atau kata-kata hari ini, Pak. Singkat, jelas, padat, Pak. Silakan, Pak. Kita harus mempunyai sikap ikhlas untuk merawat bumi, agar bumi lestari. Itu aja. Nah, ikhlas untuk bumi lestari. Iya, Keren sekali, Pak G. Baik, Sobat PGRI. Nah, terima kasih, Pak G, atas waktunya. sama-sama.